Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Pate Edwardi, Kepala Kelurahan Cipayung dan sekaligus Ketua Cabang Olahraga IPSI Kota Tangerang Selatan. Saya buka aja maskernya ya. Kebetulan hari ini kita akan bahas tentang Perda nomor 8 tahun 2017, di mana perda ini adalah perda dari Provinsi Banten. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2017. Dan perda ini hari ini disosialisasikan di Kelurahan Cipayung bersama seluruh masyarakat. Hadir 25 warga masyarakat dan satu orang anggota DPRD Provinsi Banten, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sihabudin. Dan beliau menyampaikan tentang perda, sosialisasi tentang perda nomor 8 tahun 2017 tentang penyelenggaraan olahraga, penyelenggaraan keolahragaan. Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan ini adalah perda yang mengatur bagaimana mekanisme olahraga di Provinsi Banten, baik itu seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, untuk meningkatkan kembali olahraga, semangat olahraga di Provinsi Banten. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana Provinsi Banten bisa bersaing dengan atlet-atlet di nasional, kemudian mencetak atlet-atlet berkualitas nasional dan internasional. Kemudian juga olahraga ini diatur bagaimana menyehatkan masyarakat, kemudian juga mengatur sarana dan prasarana di wilayah. Yang pertama kita lihat tadi dalam penyampaian, Perda nomor 8 ini menitikberatkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang itu tingkat keolahragaannya. Bagaimana masyarakat Banten menjadi sehat, kemudian memiliki kekuatan fisik dan imunitas yang tinggi. Dalam perda juga dibahas tentang sarana dan prasarana olahraga yang sampai hari ini masih sangat minim. Ada pertanyaan dari masyarakat tentang Perda nomor 8 ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan Perda nomor 8 ini? Harapannya adalah masyarakat bisa melihat, mengawasi, dan ikut partisipasi dalam kegiatan olahraga. Nah, masyarakat bertanya, kalau kekurangan lahan, kalau kekurangan tempat, kalau kemudian tidak ada sarana dan prasarananya, terus mau diapain? Dari jawaban-jawaban yang kami dapat, dengan keterbatasan lagi-lagi anggaran menjadi biang kerok atau menjadi permasalahan utama. Anggaran ini menjadi problem ya di semua daerah, di kabupaten kota. Kalau untuk Tangsel untuk yang paling krusial adalah bukan anggarannya, tapi lahannya. Kalau satu cabang olahraga kemudian punya venue atau punya tempat olahraga, itu bayangkan berapa lahan yang harus dibutuhkan. Nah, sampai hari ini Tangsel belum punya gelanggang atau tempat sarana olahraga yang mumpuni, hanya pada sport center saja di semua kecamatan. Tadi saya sempat tanyakan juga kepada beliau sebagai anggota DPRD, apa saja yang bisa dilakukan. Ya, satu barang tentu Tangsel harus mempersiapkan diri dengan adanya perda ini. Perda ini nomor 8 tahun 2017 baru disosialisasikan tahun 2021 ini karena masa pandemi tahun 2000, kemudian baru saat ini bisa disosialisasikan. Nah, di banyak perda, hampir ratusan perda yang sudah dikeluarkan oleh Provinsi Banten, ini adalah perda yang paling menarik karena olahraga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pertanyaan lagi kepada masyarakat, terus anggaran yang dialokasikan untuk olahraga seperti apa? Anggarannya. Lalu kemudian masyarakat ini mendapat apa dari olahraga itu? Apa mungkin sarana alat untuk olahraganya, kemudian regulasinya. Di olahraga itu bukan hanya atletnya, tapi ada pelatihnya, ada kemudian peraturannya. Nah, kebetulan saya adalah Ketua IPSI Kota Tangerang Selatan. Saya bicara tentang IPSI. Saya bicara tentang IPSI, bagaimana IPSI mencetak atlet-atlet yang berprestasi, bagaimana kemudian sarana dan prasarana tempat latihan,
Dan kami justru mengharapkan Wali Kota Tangerang Selatan memiliki semangat. Kami usulkan kepada Wali Kota Tangsel untuk menjadikan Tangsel sebagai kota silat. Dan alhamdulillah direspon oleh Wali Kota Tangsel untuk Pak Benyamin Dapni dalam hal ini untuk menjadikan silat sebagai muatan lokal di Tangerang Selatan. Dan insya Allah ke depan kita akan mempersiapkan diri bagaimana dari perda ini kita manfaatkan sebagai dasar hukum kita untuk memperkuat olahraga di Tangerang Selatan. Terutama Tangsel memiliki pesilat-pesilat yang tangguh, handal, dan memiliki kepercayaan diri dan mampu bersaing dengan pesilat-pesilat dari seluruh Nusantara. Dalam kapasitas kami di pencaksilat, kami ingin memiliki salah satu gelanggang olahraga atau biasa disebut kalau di silat itu padepokan silat. Jadi kami ingin punya padepokan silat, kami ingin punya pelatih yang bagus, kami ingin juga mendidik pelatih-pelatih dan para atlet-atlet di Tangerang Selatan ini menjadi pelatih, menjadi atlet, menjadi wasit dan juri, memiliki peralatan dan kekuatan dalam proses membentuk karakter pesilat kita. Dan intinya kami dari masyarakat di Kecamatan Cipayung dalam hal ini ditempati untuk sosialisasi perda ini, kami ingin agar perda ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan kami mengusulkan juga agar pemerintah daerah menyambut baik perda ini, kemudian menurunkan menjadi perwal atau menjadi perda Tangerang Selatan, turunannya gitu dari perda nomor 8 ini. Kemudian kita juga punya perda olahraga yang mengatur tentang olahraga di Tangerang Selatan. Nah, harapan kami ke depannya juga pemerintah daerah selalu mengedepankan olahraga menjadi kekuatan kita. Karena salah satunya bagaimana kita memperkuat sumber daya manusia kita kalau olahraganya lemah, kalau fisiknya lemah, kalau kekuatan imunnya lemah. Sehingga kemudian ya tidak ada semangat untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Di masa pandemi COVID ini kita berharap olahraga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tapi pesan saya untuk tetap berolahraga di rumah saja dulu sementara ini. Dan kami juga menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan berkumpulnya para atlet-atlet. Dan di penghujung sosialisasi ini harapannya adalah masyarakat dapat mengetahui bahwa olahraga di Provinsi Banten diperhatikan oleh gubernur. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Banten memahami kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana dari masyarakat di wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Saya kira itu dari saya. Nanti jika kemudian dibutuhkan untuk membaca perda ini, saya akan coba kembali mengolah kembali dan mensosialisasikan kepada seluruh cabang olahraga di Kota Tangerang Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.